Kemudian orang yang berpuasa bau mulutnya melebihi aroma harumnya kasturi. Tapi sekali lagi, ini bukan aroma yang panjenengan cium di dunia, tapi di sisi Allah itu walaupun rotok-rotok ya apa gitu, itu Allah senang. Dalam artian apa? Karena keluarnya aroma itu dikarenakan ibadah yang mulia. Dikarenakan ibadah yang mulia. Walaupun ya tentu beraroma mulut yang tidak nyaman itu makruh. Maka kalau mau sholat diikhtiarkan apa? Gosok gigi, dibersihkan, kumur. Kan gosok gigi tidak harus pakai odol kan? Pakai sianida kan bisa, gitu bersihin gitu. Ini live. Nanti dikira orang betulan malah medeni ini. Iya, dibersihin bau mulutnya. Atau kalau memang bau banget, pakai masker. Pakai apa? Enggak apa-apa, pakai masker. Daripada nanti Anda sholat malah mendapatkan dosa, mengganggu dan menghilangkan kenyamanan orang lain. Nanti kalau pengen dapat obatnya, obat kumur biar tidak gampang apa bau, itu ada namanya putas. Namanya putas. Itu kenapa? Gramason bisa. Gramason bisa. Tahu gramason? Obatnya suket itu mati. Jadi orang kalau depan rumahnya banyak rumput itu nanti mau disemprot biar rumputnya mati pakai apa? Gramason. Iklan ini, seneng produsen gramason ini. Lanjut. Maka bau mulut orang yang berpuasa melebihi aroma minyak kasturi. Dan kemudian orang yang berpuasa mendapatkan dua kesenangan. Kesenangan yang pertama ketika berbuka, kesenangan yang kedua dia bangga di hadapan Allah dengan puasanya. Itu dalam satu hadis yang sama. Jadi orang yang puasa memiliki dua kebahagiaan. Nomor satu ketika apa? Buka puasa. Yang kedua ketika dia berjumpa dengan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ke-11, puasa adalah pelindung dari api neraka. Jadi orang yang rajin puasa, maka puasanya itu akan memberikan syafaat kepadanya agar orang itu tidak disentuh api neraka. Innamas siyamu junnatun yastajinnu bihal abdu minan nar. Dalam hadis yang sahih dikatakan, tidaklah puasa itu kecuali perisai. Jadi puasa itu apa? Perisai yang dengannya seorang manusia membentengi dirinya dari api neraka. Kemudian orang yang berpuasa akan masuk surga lewat pintu khusus yang bernama pintu Ar-Rayyan. Kemudian yang berikutnya, pada bulan Ramadan orang yang ikut sholat taraweh dan tarawehnya itu ikhlas mengharapkan ridho dan pahala dari Allah, maka Allah akan mengampuni dosanya yang telah lalu. Maka dalam bulan Ramadan ada dua ampunan besar. Nomor satu, ampunan siang dengan puasa. Nomor dua, ampunan malam dengan sholat taraweh. Maka dibilang man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Itu kalau puasanya baik diampuni semua dosa yang telah lalu. Kalau malam man qoma qiyam berarti apa? Berdiri, maksudnya sholat tarawih. Barang siapa sholat tarawih imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dan saya sarankan, di dalam hadis disebutkan jangan meninggalkan imam sebelum selesai witir. Karena sholat bareng imam sampai selesai witir itu tambahan pahalanya, tambahannya loh ini, seperti panjenengan sholat tahajud semalam suntuk, mulai isya jebul subuh, mulai isya sampai subuh. Fa innahu man shalla ma'al imami hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailah. Orang yang sholat taraweh bareng imam ini menunjukkan kalau ditanya afdol mana, sendiri apa jamaah,
Jawabannya jelas, lebih afdol berjamaah. Untuk perempuan Ustadz tetap datang ke masjid untuk dapat keutamaannya itu, selama terselamatkan, tidak khawatir fitnah. Barang siapa sholat bersama imam sampai imamnya selesai witir, dicatatkan untuknya pahala sholat semalam suntuk. Kemudian yang berikutnya lagi, di bulan Ramadan ada yang namanya Lailatul Qadar. Dan ingat Bu, Lailatul Qadar itu tidak hanya untuk laki-laki. Lailatul Qadar itu tidak hanya untuk orang yang i'tikaf. Lailatul Qadar itu tidak hanya untuk mereka yang khatam Quran. Tapi Lailatul Qadar itu Allah berikan kepada semua orang yang pas ketepatan malam itu dia ibadah. Jadi orang yang pas ketepatan Allah turunkan Lailatul Qadar, kok dengan itu koknya kok kayak kof banget, kok pas malam itu bertepatan dia juga sedang ibadah, maka ibadahnya dia itu dianggap ibadah Lailatul Qadar. Khairun min alfi syahrin, lebih bagus, lebih baik, lebih utama dibanding 1000 bulan atau sekitaran 83 tahun. Kemudian tambahan lagi, inna lis-shaimi 'inda fitrihi la da'watan ma turaddu. Untuk khusus orang yang puasa, ketika berbuka puasa doanya tidak ditolak. Maka kalau buka puasa jangan lupa doain saya, ingat nama saya. Ingat loh, serius ini, jangan ketawa. Doain saya ya, panjang umur, istiqomah, sehatul afiat, jauh dari fitnah, jauh dari keburukan. Doa. Ya, saling mendoakan ya. Dan yang terakhir ada tambahan puasa 6 hari di bulan Syawal. Barang siapa Ramadannya selesai, wa atba'ahu sittan min Syawal, kemudian dia melanjutkan 6 hari pada bulan Syawal, kana kasiyamid dahr, dia mendapatkan seperti puasa setahun penuh. Ramadan berapa? 30. Ditambahi Syawal berapa hari? 6, 36 perharinya Allah lipat gandakan 10. Kan satu kebaikan dikali berapa? 10. Berarti 36 kali 10. Pinten ibu-ibu? 360. Satu tahun berapa hari? Nah, yaitu hitungannya. Kemudian sekarang hukum puasa Ramadan. Puasa Ramadan hukumnya fardu ain, dia termasuk rukun Islam. Dengan beberapa dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah, maka tidak ada uzur untuk orang yang kuat tanpa halangan apapun lah kok gak poso. Dalil yang pertama, Al-Baqarah 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Berarti Allah menjadikan Ramadan ini hukumnya apa? Wajib. Kemudian di dalam hadisnya malaikat Jibril ketika tanya tentang Islam, wahai Muhammad, ceritakan kepadaku apa itu Islam, maka dibilang syahada an la ilaha illallah wa anna muhammadur rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa shaumi ramadan wal hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Rukun Islam itu ada 5. Nomor 1 syahadat, nomor 2 salat, nomor 3 zakat, nomor 4 puasa. Berarti dia rukun Islam keberapa? 4. Dan wajib itu kalau dia termasuk rukun Islam, wajibnya lebih wajib. Dalam keadaan sekarang wakeh wong gak poso gak isi. Ada apa enggak? Kalau laki gitu ngiling noi gampang. Lek wedok wis dilingno brai. Lho Mbak, lah kok ngerujak brai. Lho Mbak, kok tumbas cilok brai. Lho Mbak, kok lah ya itu yang kita tidak bisa ngecek. Kalau kita cek tenan ke orang, kan tidak mungkin. Ya sudah, kalau ada orang ngomong prai gitu ya doain aja, mudah-mudahan dia tidak bohong ya.
Iya, percaya. Kalau dia bohong ya kita doakan prai terus alawasin. Prai terus alawas itu mlebu kuburan itu. Kemudian yang berikutnya ini saya baca yang penting-pentingnya saja. Ini penting, 16 kelalaian umat Islam di bulan Ramadan, catat. Jadi ada 16, ini yang tercatat. Tapi kalau tidak tercatat tentu ada lebih dari 16. Ada 16 kelalaian dalam artian yang perlu diperbaiki, halaman 38. Ada di halaman 38. Yang perlu diperbaiki, artinya panjenengan jangan sampai seperti itu, ya. Ada 16 kelalaian yang perlu jadi bahan perhatian. Nomor 1, tidak berdoa sebelum berbuka padahal termasuk waktu yang mustajab. Nah, maka sudah beberapa waktu ini di Masjid Nur Solihin berhentinya kajian sore itu 10 atau 5 menit menjelang adzan, selain untuk persiapan juga untuk apa? Memberi kesempatan bagi jamaah bisa berdoa. Tapi sayangnya ada yang dikasih kesempatan malah gak ndonga turu. Panjenengan kalau angop tolong Bu, mangap apa mboten napa-napa, tapi aja metu suarane ngono lho. Kalau angop tok mangap itu masih lumayan ada. Suara panjenengan angop itu ngerusak konsentrasi penceramah. Itu penceramah langsung gak enak hati nih. Wah, ceramahku ra enak iki mesti. Iki diceramai lah kepala. Sudah. Nomor 1, tidak berdoa. Itu termasuk apa? Kelalaian. Menjelang berbuka. Maka menjelang berbuka jangan lalai. Banyakin doa. Nanti azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Bismillah, kurmanya dimakan, air putihnya diminum, kemudian baru baca lagi, doa lagi, doa lagi, doa lagi, baru kemudian dhahabat dhama'u wa tallatil 'uruq wa thabatal ajru insyaallah. Kelalaian yang kedua, wakeh ini, akeh pelaku semua ini. Tidak jawab azan maghrib, bingung. Kurma, gorengan, kolak, weci, apa lagi? Kopi, seblak, masya Allah, seblak. Pak Desal ini request ini, seblak, sate, nah request yang enak-enak itu loh. Sawit. Iya, sawit itu ada sedikit kemiripan dengan kurma, bentuknya segala macam itu ya. Pohonnya juga mirip, sama-sama ada daunnya. Sudah, maka termasuk kelalaian tidak menjawab azan gara-gara sibuk apa? Makan. Maka yuk silakan makan sambil diiringi doa, sambil azannya dijawab. Yang ketiga, sholat maghribnya tidak khusyuk, cepet-cepet karena kepikiran makan. Nah, maka nanti di Nur Solihin maghrib itu minimal setengah juz. Ya, nanti maghrib baru salam selesai azan isya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bukanya kapan? Besok menjelang sahur. Nah, maka ada yang sholat maghribnya tidak konsentrasi. Kenapa? Kepikiran makanan. Maka takjilnya itu ya sesuatu yang memang menjadikan Anda merasa cukup. Padahal insya Allah lah takjil itu untuk sekedar nahan sesaat itu cukup sekali. Air putih, kemudian beberapa butir kurma. Kalau panjenengan merasa kurang, bawa dari rumah tidak apa-apa. Taruh tumbler, taruh termos, taruh gelas kecil, teh, atau Anda mungkin suka kopi, atau Anda punya makanan khusus, minuman khusus, dibawa tidak apa-apa. Duren boleh, duren. Oh, enggak, jangan. Kalau jangan cari yang aromanya menyengat ya. Tapi ya kalau bisa dikondisikan ya monggo saja ya, taruh di
taruh di Tupperware. Almonis, apalah yang pokok Anda suka gitu ya. Yang ketiga, sholat maghribnya tidak khusyuk, tidak tumaknina. Yang keempat, meninggalkan sholat sunnah ba'diyah maghrib. Karena apa? Sibuk ngeladeni jamaah, karena sibuk di dapur, atau lagi yang lain wis kesusu kudu makan, tergesa-gesa sudah kepikiran makan, sehingga dia meninggalkan qobliyah ba'diyah setelah maghrib. Yang kelima, tidak menyempurnakan sholat tarawih dan witir bersama imam sampai tuntas. Jadi nganggep apa? Nanti saja saya witirnya di rumah 2:30. Pret. Sudahlah. Sholat saja di masjid sampai selesai witir bersama imam, dapat pahala sholat tahajud semalam suntuk. Kalaupun malam Anda bangun, boleh mengulang sholat, menambah sholat selama witirnya tidak diulang 2 kali. Faham gak? Jadi bagaimana kalau malam panjenengan bangun, ya sudah sholat aja 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat sampai panjenengan merasa cukup. Atau misalkan Anda mau nyiapin sahur jam 3, ternyata 2:30 panjenengan sudah bangun, badannya seger, sudah tidak ngantuk, ya sudah masuk tempat wudhu, sholat. Kalau sholat terasa sudah capek, baca Quran. Baca Quran capek, berdoa. Doa capek, zikir atau ibadah-ibadah yang lain. Yang keenam, ini semua berlebihan dalam makan dan minum. Kabeh dicipi ya. Akhirnya pas terawih perutnya kaku, gumoh, bayangin sampai gumoh ya, Masya Allah. Yang ketujuh, termasuk lalai itu apa? Hati-hati jamaah, tidak khatam Quran di bulan Ramadan itu lalai. Hati-hati, minal ghafilin, termasuk orang yang lalai. Kalau ketemu Ramadan ini metu lah kok gak sempet khatam. Kalau saya pribadi tak kejar dulu di awal Ramadan. Jadi awal Ramadan ngepol saya. Nanti hari ke-7, hari ke-9, ke-12 itu khatam sudah. Berikutnya setelah itu wes santai. Mau baca lagi silakan baca. Kalau mau menghatamkan lagi ya monggo, tapi minimal wes gak kebebanan. Sudah tidak beban. Kenapa? Karena hari-hari pertama itu semangat kita lagi bagus, maka di hari-hari pertama kejar. Karena tidak khatam Quran itu termasuk salah satu kelalaian yang perlu diperhatikan. Yang kedelapan, ini penting, menyia-nyiakan waktu antara maghrib sampai isya. Padahal antara itu waktu yang bagus, Bu. Itu waktu yang afdol. Maghrib sampai isya itu waktu utama, di mana banyak orang bisa fokus ibadah di 2 waktu tadi, antara maghrib sampai isya. Nah, terutama yang masih seneng ngerokok, kita doakan semoga Allah beri hidayah ya, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ketemu Ramadan punya niat, azamnya kuat, oleh Allah diberi taufik dan kemampuan, Ramadan bisa berhenti merokok dengan cara apa? Meninggal dunia. Ya enggak lah. Iya. Iki mesti sing ngomong ngawur-ngawur sing ngerokok ini ya. Nah, jadi banyak orang begitu melalaikan maghrib sampai isya. Buka sudah, makanan minuman cukup dimakan juga sudah. Merasa isya masih kurang 20 menit ini, santai ini. Ambil rokok, main game, buka WA, nonton YouTube. Eman-eman menyia-nyiakan waktu antara maghrib sampai isya. Yang ke-9, tidak mau sahur karena menganggap aku loh gadek sahur ya wis kuat. Padahal ini bukan masalah kuat tidak kuat, ini masalah sunnah, masalah waktu yang barokah, masalah amalan yang dicintai oleh Allah dan para malaikatnya. Ini masalah Anda mendapatkan pahala. Jadi jangankan makan banyak, cuma seteguk air pun itu cukup untuk mendapatkan keutamaan sahur. Maka termasuk kelalaian kalau panjenengan tidak mau sahur. Yang ke-10, tidak berdoa dan istighfar di waktu sahur. Jadi waktu sahur Anda lupa bahwa ini sepertiga malam yang terakhir.
Padahal sepertiga malam terakhir itu kalau kita tidak puasa, belum tentu bangun loh Bu. Nah maka kalau puasa kan mau tidak mau bangun karena ada sahurnya tadi. Nah ketika sahur itu jangan sampai lalai, banyak zikir, banyak istighfar, banyak doa, karena dia masuk di sepertiga malam yang terakhir. Yang ke-11, masih tetap melakukan perbuatan haram dalam keadaan puasa, ngerasani, riba, kemudian apa? Iri dengan orang, namimah, adu domba. Ini termasuk kelalaian padahal Anda sedang puasa. Yang ke-12, lebih sibuk nonton Jin atau drakon sekarang? Sekarang Jin. Sekarang Jin. Yu Meng Wong. Masya Allah, namanya ajaib-ajaib. Yu Meng Wong, apa? Yu Meng Wong. Siapalah namanya itu ya, saya juga tidak tahu itu. Yang saya kenal cuma satu, Kim Jong Un. Itu tok yang saya kenal. Sekarang ganti Kim Jong Il. Nanti ganti lagi Kim Jong San. Masya Allah ya. Jadi lebih sibuk dengan apa? Belanja, nonton YouTube, apalagi menjelang Idul Fitri biasa disibukkan dengan toko online. Yo memang kita perlu sadar, tidak semua orang itu sama, Ibu. Ada orang-orang yang memang pekerjaannya dia itu perpekani Ramadan. Dan ya tidak apa-apa kita pahami, tapi panjenengan harus tahu waktu, kapan fokus kerja, kapan harus ada waktu untuk ibadah, karena eman-eman kalau panjenengan tidak sampai ibadah. Nah maka salah satu caranya bagaimana? Pekerjaan panjenengan itu niatono ibadah, diniati apa? Ibadah. Yang ke-13, sibuk nonton TV, sinetron dan yang lain. Yang ke-14, sibuk dengan handphone dan semisalnya sampai lupa dengan Al-Quran. Ada teman kami di Makassar bikin sayembara kepada muridnya yang bisa khatam sebulan 60 kali umroh gratis VIP, dan bisa. Ternyata kuncinya apa? HP ini dipateni plus, gak murup blas saulan. Ya alhamdulillah tidak ada apa-apa. Tidak ada yang kita khawatirkan. Kita kalau tidak